Nah kan sekarang kamu ada anak yang umurnya udah berapa? 10 tahun ya? Akhir bulan ini 10 tahun. Kalau dia nikah muda juga, boleh kan? Asal suaminya sesuai dengan pandangan ibunya yang sudah pengalaman. Karena nikah muda juga belum tentu ini kan. Banyak kan contoh-contoh artis juga kan mereka nikah muda tapi ternyata di usia muda juga mereka mateng gitu loh. Iya. Justru yang mateng malah gubrak-gubrak jeng-jeng. Iya, jadi nggak ini ono, tergantung ini ono usia gitu ya. kan. Nah, Jadi boleh asal Boleh. lihat calonnya diseleksi sama ibu dulu gitu. Karena ibunya kan udah tahu gitu. Kalau misalnya dia calonnya jauh lebih tua dari dia, Kalau lebih baik, lebih bijak sih aku juga nggak masalah. oh nggak masalah. Nggak masalah. Kalau dia jadi istri keberapa gitu boleh nggak? Itu takdir juga loh, Bu. Gitu ya. Itu takdir juga loh. Kita nggak bisa bilang semua orang pengen menjadi istri Satu dan satu-satunya. satu-satunya. Tidak ada satu perempuan pun yang menghayal saya pengen menjadi istri A 1, 2, 3, 4 itu nggak ada pasti ya. Tapi kalau takdir sudah bicara seperti itu, kita mau bagaimana sekuat tenaga pun pasti jalannya menuju ke sana lagi. Karena kamu nasihatnya untuk anak kalau nanti dia sudah waktunya udah usia menikah, nasihat kamu buat dia apa? Yang terpenting nih dia memasuki. Buat aku perempuan itu kalau sudah menikah harus menjadi istri yang melayani suaminya dengan ikhlas ya. Secantik-cantiknya perempuan atau sematang-matangnya atau sekaya-kayanya perempuan, di saat sudah menikah tetap kita harus menyiapkan keperluan suami. Maka dari itu mantan pernah nyari gue lagi. Oh gitu. Enggak lah, bercanda. Ding ding ding. Apa yang kalau lihat sosok ini gitu, apa yang terlintas cepat? Orang soleh. Orang soleh. Orang soleh. Kalau karir mah udah nggak Iya, usah udah bilang nggak usah lagi ya. ditanyakan, Orang soleh. Orang soleh. Orang soleh. Kalau orang soleh itu buat aku tuh udah di atas kepala aku deh gitu. Jadi sebenarnya ini tuh bukan kayak orang bilang mantan gitu ya. Misalnya kayak, oh Angel sama mantan gini-gini. Aku tuh kadang-kadang ada berita gini, oh Angel mantan ya gini-ini. Nggak gitu lagi gitu. Tapi Aku apa? tuh melihat dia seperti orang yang soleh, yang banyak memberikan ilmu baik kehidupan agama. Terhadap bukan hanya kepada aku aja, tapi mencontohkan kepada semua gitu. Ya, hubungan masih baik ya. Itu tuh Alhamdulillah. Masya Allah, karena kan kita lihat ya prosesnya, kalau kita kan cuma lihat di TV doang, kita pikir wah udah nggak baik-baik nih gitu, ternyata enggak ya. Enggak, Silaturahmi baik-baik tetap aja, bisa. cuman kan gini loh, saya nih sekarang ini kan udah punya anak dan sudah semakin dewasa juga gitu kan, bahkan udah mau 40 juga ya umurku ya gitu, jadi lebih menjaga perasaan gitu. Jadi kalau misalnya media kadang ngomongin, ini, bukannya nggak mau bahas, kadang kan kita harus menjaga perasaan yang pendamping lainnya gitu. Banyaklah yang harus dijaga perasaannya gitu ya pokoknya. Oke, ini kan udah istirahat ya, udah minum teh, udah santai ya. Abis ini kita masih ngobrol lagi kan? Jadi jangan kemana-mana, tetap di Rumpi. Don't know if I said enough. There's no place I'd rather be. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol bareng Angel Elga. Sekarang aku mau guide pengacara Angel sekaligus teman duet Angel di single yang akan dia rilis. Kok bisa ya pengacara tapi nyanyi juga? Langsung aja yuk kita tanya-tanya mereka. Oke, kita sekarang Q&A, pertanyaan dari luar sana. Oke, Angel Elga. Kok serem ya kalau gue? Angel, gimana sih caranya ngadepin suami kalau suami lagi ngeselin biar aman? Kalau aku pribadi, Lagi kesel deh gitu. Misalnya dulu ya masih punya suami ya gitu. Kalau misalnya tiba-tiba suami bikin ulah atau apa gitu, Kamu marah nih? aku tetap marah gitu. Tapi aku punya meditasi sendiri gitu. Gimana meditasinya? Satu, aku kontrol omongan. Tapi bisa kontrol omongan itu kan dengan cara aku tuh, itu kan nggak gampang ya, tapi aku punya cara sendiri gitu. Yaitu? Misalnya aku kan orangnya suka brand, perawatan, pakai baju itu harus Rapi. semua itu harus satu warna misalnya Matching. gitu, matching gitu ya. Nah kalau aku udah kesel di rumah, aku tuh dandan
dandan, justru kayak orang mau show, kayak orang mau pergi ke mall, kayak orang mau apa Pakai bulu gitu. mata gitu. Iya, nggak harus pakai Oh, bulu nggak mata. harus. Pokoknya jepit-jepit bulu mata. Pokoknya dandan lah gitu Jadi ya. apa, Jadi salon dulu. udah perawatan. kesel nih ya, udah kesel sambil tarik nafas, aku dandan, pakai baju rapi. Jadi aku marahnya pun teratur gitu. Kan gitu ya, gitu ya. Nah itu menurut aku lebih menusuk, jadi membunuh tanpa menyentuh. Tapi aku tidak dengan yang itu enggak. Jadi semua yang aku pakai itu mengontrol diri aku marahnya tuh kayak. Jadi kalau Angel Elga lagi di rumah, tiba-tiba dia rapi. Ya, Pasti ya. ada suaminya. Pada saat ada suaminya. Hati-hati itu suami. Dia Angel lagi marah. Aku begitu sih orangnya. Gitu. Bang, postingan Instagram abang kok nggak ada pernah postingan pasangannya? Gimana sih biar kelihatan single terus ya? Atau gimana sih? Pasangan ya. Panjang. Ini ada kaitannya dengan dunia pengacara. Oh gitu. Dunia pengacara ini kita nggak tahu mana kawan, mana lawan. Oh gitu. Kadang kawan pun jadi lawan. Kadang lawan jadi kawan. Nah, dalam situasi itu ada banyak kemungkinan-kemungkinan. Risiko-risiko yang mungkin timbul kalau kita kemudian menampilkan anak atau istri atau keluarga di sana. Selalu ada orang yang suka atau nggak suka ketika kita bertindak berperkara. Kalau kita khawatir kalau ada yang, bukan takut ya, kita khawatir kalau ada yang nggak suka, yang disasar bukan kita, keluarga. Kalau keluarga kita diculik atau kemudian karena tahu ini diculik, nah itu berbahaya. Jadi kalau pakai ilmu jiwa ya kita pasti kena kalau anak kita diculik, pasti kita mentalnya kena. Yang kita jaga keamanan keluarga terjamin, mental kita terjaga sehingga kita berperkara aman. Gitu. Oh iya, kalau dunia pengacara ada yang begitu banyak. Bang, tanya misalnya. Benar nggak sih kalau jadi pengacara itu banyak godaan dari cewek-cewek cakep? Nggak ada tuh. Abang nggak ada? Ah, Apa nggak ngaku bang? enggak. Kalau di sini sih nggak ada. Apa gimana bang? Dulu Dulu ada gitu. Tapi sekarang ya makin matang kita, makin hati-hati. Makin hati-hati. Makin hati-hati. Apa yang ditakutkan? Lama itu ya. dia. Kenapa? Itu Apa pertanyaannya apa? Kita nggak takut apa-apa ya. Tapi ketika takut itu menjadi jebakan. itu dia. Kadang-kadang jebakan itu bukan dari, ya kalau percintaan biasa, tapi kadang-kadang lawan perkara ngasih kita pemanis, pancingan, kita kejebak berbahaya. Gak afdol ya pemirsa kalau kita nggak lihat langsung proses syuting video klip Angel Elga bersama Bang Deo Lipa. Eits, tapi tetap sambil kita tanya-tanya ya di pinggir pantai dengan semilir angin. Aku penasaran loh awal mereka bisa deket dan memutuskan bikin single dan duet bareng. Oke, sekarang kita duduk manis manja. Kalau kemarin tuh kita wawancara Angel sama pengacaranya itu ngomongin kasus ya. Sekarang ketemu di sini malah bikin video klip sih. Gitu. Apa? Cinta yang tanpa perasaan. Judulnya apa? Kembalilah sayang. Kembalilah Yang saya. pertama, Yang kedua, yang kedua tak bisa kembali. Bang, Ya. jadi pernah denger dia nyanyi sama Pernah. Terus kenapa yang diajak Angel?